Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febriana Fatima Putri. Oke, sekarang kita bakal bahas sedikit tentang teknologi augmented reality. Sebelumnya aku bakal perkenalin diri aku lagi. Kenalin, aku Febriana Fatima Putri dengan nomor induk mahasiswa 52104111246, asal prodi dari Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, sekarang sedang menempuh semester 3. Nah, untuk mata kuliah ini, teknologi augmented reality ini, dosen pengampunya adalah Bapak Yoga Sahria. Aku bakal ngejelasin sedikit tentang materi yang bakal berkaitan dengan tutorial yang akan aku peragakan nanti. Langsung saja. Apa saja sih yang diperlukan ketika kita ingin membuat sebuah filter? Yang pertama, Vuforia. Kenapa aku pakai Vuforia? Karena aku di sini pakai marker base, yang dimana memerlukan image tracking atau object tracking. Kemudian ada Lens Studio, dan juga aku untuk aset 3D-nya, aku pakai SketchUp. Aku ambil dari website itu. Nah, kemudian untuk review dari filternya, aku pakai Snapchat, karena emang Lens Studio itu diperuntukkan khusus untuk Snapchat. Nah, ini penjelasan singkatnya tentang Vuforia, yaitu website untuk mengetahui objek marker kita layak digunakan atau tidak. Jadi, QR code yang kita bikin, atau objek yang kita bikin sebagai objek tracking itu, kita upload di Vuforia, dan nanti bakal ada rating. Nah, ratingnya biasanya kalau bintang 5 itu berarti itu layak untuk dipakai dan bagus gitu. Selanjutnya ada Lens Studio, yang dimana sebuah tools yang dapat membantu kita untuk membuat lens berbasis augmented reality atau AR di platform sosial media yaitu Snapchat. Bahkan tanpa coding sedikit pun, kita sudah bisa nih membuat lens sendiri di Lens Studio. Fitur yang digunakan di Lens Studio ini untuk project yang aku bikin ada kamera, kemudian image tracking, dan behavior. Kemudian ada asetnya ini ada 3D, kemudian marker itu ya object tracking atau QR code nanti, kemudian audio atau sound. Kemudian ada Snapchat, di mana aplikasi pesan foto yang terhubung langsung dengan Lens Studio, yang berfungsi menampilkan hasil dari filter AR yang kita buat. Nah, sekian penjelasan singkat tentang project yang aku bikin dan apa aja yang kita perluin. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa ditonton video tutorialnya sampai habis ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat buat kalian. Kalau tadi aku udah ngebahas tentang penjelasan singkat, sekarang kita langsung ke projectnya. Pertama, di panel resort kita import semua aset yang udah kita punya dari from files. Nah, kalau di sini aku tinggal blok aja untuk 3D-nya, terus kita open. Nanti akan muncul tanda untuk mencentang import. Nah, itu bakal berguna buat memberikan izin. Jadi 3D itu di dalam Lens Studio itu mulai dari tekstur dan lain-lainnya itu diberikan izin importnya segala macam. Jadi itu memudahkan kita juga, dan jangan lupa kalian untuk setiap 3D yang kalian siapkan, khususnya kalian download dari SketchUp, itu pasti kalau di Lens Studio selalu
menggunakan izin seperti ini. Jadi jangan lupa untuk dicentang seperti yang ada di video. Di sini aku percepat aja karena kalau enggak nanti kelamaan videonya. Jadi pokoknya intinya importnya sampai habis, semua aset dari sound sama 3D kalian tuh habis ya guys. Sekarang kita ke bagian panel objek, kita klik tanda tambah, terus kita cari marker tracking dan cari image tracking. Nah terus pilih QR code, open, kemudian kita jangan lupa untuk tambahkan objek 3D-nya di panel resource. Nah, itu tigernya kita tarik aja ke atas atau drag and drop, masukkan ke image tracking. Nah, ini kan udah muncul dan kita atur. Kita klik yang tanda rantai di scale itu, terus kita ubah. Nah, itu fungsinya. Nanti kalau kita ubah satu, tiga-tiganya sumbu X, Y, Z itu akan terubah. Karena menurut aku kekecilan, jadi aku ubah lagi ukurannya. Jangan lupa diklik ya yang samping sekali itu. Nah, terus karena ini posisinya masih menurut aku kurang, karena salah, kita klik yang tanda tambah di atas itu buat kita ubah-ubah posisi atas, bawah, samping, kanan, kiri. Nah, seperti ini. Terus karena menurut aku posisinya menghadap ke atas, harusnya ke gimana, jadi aku ubah di rotasi jadi 90. Terus aku sesuaikan deh. Terus aku lihat apakah udah menempel dengan QR code yang aku bikin. Kalau udah deh siap, tinggal kita atur dan jadi image tracking pertama. Untuk nambah image tracking kedua sama, di panel objek klik tanda tambah, terus cari kamera. Nah, kemudian di bagian kamera diklik. Klik, kemudian kita tambah di panel objeknya, cari kayak tadi yaitu marker trackingnya dan pilih image tracking. Nah, seperti tadi juga masih dipilih QR code sesuai objek 3D-nya. Misal lumba-lumba. Nah, oke. Di sini kan kelihatan ya guys, ini kan numpuk. Nah, kita geser kamera di image tracking yang kedua kita geser supaya tidak menumpuk dengan image tracking yang satunya. Nah, di sini aku lagi nyesuaiin nih guys. Jadi itu tinggal kita klik aja kameranya, nanti bakal muncul tanda panah warna hijau, biru, dan merah itu buat kita geser. Nah, karena menurut aku udah cocok, kemudian kita ke panel resource, cari 3D yang sesuai dengan QR code. Karena itu lumba-lumba, jadi kita cari 3D lumba-lumba. Nah, kita klik, kemudian kita scroll ke bawah dan 3D-nya ada di bagian materials, terus di drag and drop seperti tadi, masukkan. Nah, ini kan masih gede banget ya guys, jadi kita harus atur ulang seperti tadi. Jangan lupa buat diklik ya. Nah, tanda rantainya biar mudah kita ubah ukurannya. Nah, di scale ini kita ubah-ubah aja guys ukurannya sesuai yang kita mau. Aku masih ngubah-ngubah cocoknya ukuran berapa. Pokoknya intinya untuk penambahan image tracking selanjutnya itu bakal sama kayak kita nambahin image tracking kedua. Kita balik lagi ke panel objek, terus tambahkan marker tracking, kamera, kemudian pilih image trackingnya, dan juga nanti jangan lupa setiap kita menambahkan kamera baru itu jangan lupa untuk digeser karena biar tidak menumpuk pada image tracking yang lain. Nah, ini aku lagi nyesuaiin objek lumba-lumbanya. Nah, seperti biasa aku tuh
kayak tadi rotasi dan scale yang selalu aku ubah. Kenapa gitu? Karena rotasi itu kan buat kita tahu ngadep kemana itu objek 3D-nya. Jadi yang aku ubah cukup di sumbu X kalau bagian rotasi. Nah, kalau untuk scale itu aku cuma ngeklik yang tanda rantai itu, terus aku ubah di bagian X, nanti Y dan Z-nya bakal ngikutin. Nah, ini. Jadi untuk selanjutnya bakal kayak gini terus sampai objek tracking dan marker trackingnya itu udah selesai kalian tambahkan semua. Nah, setelah ini aku bakal cepetin videonya karena cuman nambahin image tracking masih dan biar menghemat waktu juga. Yang penting kalian tahu poin-poin awalnya dulu. Pokoknya intinya setiap kita nambah kamera jangan lupa untuk digeser. Boleh kalian saat nambah kamera langsung digeser kamera atau kalian udah nambahin image trackingnya baru kalian geser. Yang penting sebelum objek itu dimasukin ya guys. Nah, udah semua. Sekarang aku pengen ngedit dulu di bagian panel objek. Aku pengen ubah nama kameranya karena masih sama ya, biar lebih cantik dan lebih rapi. Jadi aku di sini ngubah namanya kameranya jadi rename sesuai dengan objek-objeknya. Misal harimau, kemudian ada lumba-lumba, terus ada juga paus biru, paus pembunuh, terus gorila sama singa laut. Nah, pokoknya intinya aku di sini ngerapiin dulu nama-namanya biar enak aja untuk kita tahu, oh ini buat kamera objek yang mana, seperti itu. Kalau udah kelar, sekarang kita ke bagian behavior. Nambahan behavior fungsinya buat apa? Behavior itu fungsinya buat nambahin sound di project kali ini. Nah, klik image tracking pada kamera harimau, kemudian ke panel objek, klik tambah, cari help script, kemudian pilihlah yang behavior.
Nah, di sini karena ada trouble di Line Studio aku, jadi bagian on wake dan on startnya itu aku ubah. Cuman itu fungsinya biar bagian tulisan di bawahnya itu kelihatan ya guys, dari touch event dan tab segala macam. Jadi aku tuh ganti-ganti gitu, on wake, on start. Sebenarnya itu terserah sih mau on wake atau on start, sesuai kalian maunya gimana gitu. Nah, habis itu aku tambahin targetnya kan harimau, jadi kita cari objeknya ya guys. Jangan lupa, karena setiap penambahan behavior, setiap kamera objek itu selalu harus diisi. Nah, klik OK, udah. Terus pada respon type itu aku ganti jadi play sound. Kan kita mau menambahkan sound ya guys. Jadi terus kita pada bagian target di audio tracknya, kita pilih sound yang udah kita siapin di panel resource sebelumnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua. Jadi di sini aku juga nambahin ke semua kamera objek tracking, mulai dari lumba-lumba dan seterusnya ke bawah, itu aku juga nambahin. Sama kayak tadi, untuk bagian on awake-nya sama on start-nya itu aku ubah karena emang ada trouble di Line Studio aku, biar muncul aja tulisannya. Terus jangan lupa setiap kamera itu ditambahin objeknya, biar ketika nanti kita taruh kamera kita itu ke QR yang sudah kita siapin, nanti dia bakal muncul suara. Nah, ini kita lakuin sampai habis ya guys, untuk semua kamera objeknya, biar semua objek trackingnya itu ada suara nanti ketika kita review di Snapchat. Selain itu juga di behavior ini kita bisa loh untuk nambahin script, tapi karena ini aku belum ada pakai script, jadi aku masih pakai yang udah disediain di behaviornya aja, karena aku cuma nambahin play sound untuk nambahin soundnya. Nah, teman-teman juga bisa kok buat di explore lagi kalau kalian pengen bikin yang lebih menarik dari yang aku bikin sekarang. Kalian bisa untuk tambahin fitur-fitur yang kalian pengen. Nah, pokoknya aku di sini lagi nyesuaiin semua behaviornya, aku nambahin sound dan segala macem. Pokoknya kalian harus perhatiin bener-bener, karena ini menurut aku berguna banget buat kalian. Apalagi kalau kalian punya adik yang ibaratnya dia males banget nih belajar karena dia pengen yang seru-seruan. Itu kan kalau umur anak kecil biasanya seperti itu ya. Nah, bisa nih kalian bikin kayak gini biar adik kalian itu nggak bosen dalam belajar. Ini bukan cuma untuk anak SD, TK, tapi SMP, SMA pun juga bisa pakai metode ini. Nah, ini juga bagus untuk kayak kalian kembangin sih. Nah, aku bakal cepetin aja ya guys, biar kalian gak bosan nontonnya. Habis ini aku bakal ngasih tunjuk hasil dari filter yang aku buat. Nah, karena di laptop agak kurang, jadi aku pakai dari HP. Nah, nanti ini filter yang aku bikin, aku kirim ke Snapchat. Ini hasilnya.
Nah, tadi juga udah aku jelasin dan juga aku udah peragain bagaimana cara bikinnya dan juga kalian udah lihat hasilnya. Jadi, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk di-like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga bantu aku untuk naikin channel ini. Jadi, jangan lupa untuk di-subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.